Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Sahabat umroh dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sampailah kita di hari yang ketiga dari perjalanan umroh kita di kota Madinah. Kita melakukan city tour kota Madinah. Kita akan mengunjungi beberapa tempat yang memiliki nilai sejarah dan tempat-tempat yang memiliki fadilah yang menjadikan Madinah kota yang istimewa, sebagaimana Rasulullah pernah berdoa, ya Allah jadikanlah Madinah kota yang kami cintai dan kota yang mencintai kami. Tujuan pertama kita dari city tour kali ini yakni Masjid Quba, satu masjid yang sering didatangi oleh Nabi Muhammad SAW. Dan Masjid Quba adalah masjid yang pertama dibangun dengan tangan yang mulia baginda Rasulullah SAW. Dan tempat ini bukan hanya memiliki nilai sejarah, tapi tempat ini juga memiliki nilai fadilah, yaitu sabda Rasulullah SAW, siapa orang yang datang ke Masjid Quba atau siapa orang yang bersuci di rumahnya kemudian mendatangi Masjid Quba dan sholat di Masjid Quba, maka dia mendapatkan pahala umroh yang sempurna. Nah, inilah tampilan Masjid Quba saat ini. Sudah jauh berkembang dengan lahan parkir yang lebih luas, tempat berwudu yang baru, yaitu di tahun 2024 ini tempat wudu yang baru, sehingga jamaah bisa berwudu sebelum sampai ke Masjid Quba. Di musim-musim haji ini sangat ramai, ini tempat wudu yang baru. Masjid Quba memiliki 19 pintu. Dari 19 pintu itu terdapat 3 pintu utama dan 16 pintu lainnya. 3 pintu utama berdaun besar dan ini menjadi tempat masuk para jamaah ke dalam masjid. 2 pintu diperuntukkan untuk jamaah laki-laki, sedangkan 1 pintu untuk jamaah perempuan. Di sekitar Masjid Quba sekarang sedang ditanam pohon-pohon kurma, bayang suatu saat nanti menjadi taman yang indah di hadapan. Mungkin di Serambi, tepatnya di Serambi Masjid Quba. Alhamdulillah kita bisa sholat di tempat ini dengan khusyuk. Dan ya Allah, inilah masjid yang ketika Rasulullah tinggal di daerah Quba ini selama 4 hari sempat membangun masjid, dan masjidlah bangunan yang pertama dibangun oleh baginda yang mulia Nabi Muhammad SAW. Ini Masjid Quba, disebut Masjid Quba karena berada di daerah atau di kampung Quba, di mana para sahabat Ansor menunggu kedatangan baginda yang mulia Nabi Muhammad SAW di waktu hijrah bersama dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan juga dari tempat ini. Masjid Quba telah beberapa kali mengalami renovasi. Khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah orang pertama yang membangun menara masjid ini. Sekarang renovasi masjid ini sepenuhnya ditangani oleh kerajaan Arab Saudi. Masjid Quba ini telah direnovasi dan diperluas pada masa Raja Fahd bin Abdul Aziz pada tahun 1986, sehingga masjid ini mampu menampung jamaah hingga 20.000 jamaah. Sangat luas. Ditambah lagi sekarang area parkir diperluas, fasilitas ditambah, sehingga menambah kenyamanan untuk jamaah. Dulu kalau kita datang ke tempat ini sangat khawatir kalau jamaah tersesat, misalnya salah naik bus atau yang lainnya. Inilah Masjid Quba tahun 2024 dengan renovasi yang besar-besaran dari sisi halamannya, sehingga tambah nyaman untuk para peziarah.
Sekarang kita mendatangi destinasi yang kedua, yaitu Bi'ru Gors. Sahabat fillah, Bi'ru itu artinya sumur, Gors itu pohon. Menurut satu riwayat disebut Bi'ru Gors karena dulu di bawahnya tumbuh satu pohon. Sebagian lagi mengatakan bahwa bentuk bangunan sumurnya itu seperti pohon. Wallahu a'lam. Tetapi yang pasti Bi'ru Gors ini adalah sumur yang pernah didatangi oleh Rasulullah, khususnya ketika Rasulullah akan ke Kuba. Rasulullah berwudu, Rasulullah mandi, bahkan Rasulullah dikatakan pernah sholat subuh di tempat ini bersama para sahabat tentunya. Bahkan diriwayatkan satu ketika Bi'ru Gors ini kering, kemudian Rasulullah berkumur dan diudahkan ke sumur ini, kemudian airnya sampai membludak. Disebut sebaik-baiknya sumur. Dulunya ada di daerah perkampungan Bani Nadir. Bahkan dalam satu riwayat juga dikatakan bahwa Rasulullah pernah berpesan kepada keluarganya agar dimandikan ketika beliau wafat dengan air dari sumur Gors ini. Jadi ini sumur bersejarah. Ada musolahnya, ada musolah tempat Rasulullah pernah sholat di situ. Tentu saja sudah mengalami renovasi, tetapi terlihat bentuknya masih antik ya, masih antik, tidak banyak mengalami perubahan, hanya dijaga saja. Saya tidak bisa melihat ke dalamnya apakah masih ada air atau tidak, tapi ini sumur yang memiliki nilai sejarah dan tentu saja memiliki nilai keberkahan karena pernah didatangi oleh baginda yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita hanya bisa melihat dari luar, tidak bisa melihat ke dalam, mungkin membahayakan dan yang lainnya lah, pertimbangan-pertimbangan yang lain. Kita sebentar. Ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad dan Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehat-sehat. Sudah dapat berapa mega fotonya? 3. Bapak-bapak kalau ibu-ibu moto seneng banget. Mudah-mudahan lagi serunya motor lupa belanja. Bapak dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada pelajaran sebetulnya yang kita ambil tadi di Bi'ru Gors, yaitu tentang tempat-tempat yang didatangi atau sesuatu yang pernah bersentuhan dengan Nabi Muhammad SAW. Sudah menjadi sunnah, sudah menjadi pegangan dalam syariat bahwa segala sesuatu yang bersentuhan dengan Rasulullah adalah mendatangkan manfaat, mendatangkan kebaikan. Ada Sayyidatina Aisyah diwarisi oleh Nabi Muhammad SAW baju, kemudian baju itu diserahkan kepada saudarinya Sayyidatina Aisyah. Dan setiap ada orang Madinah yang sakit, baju itu dicelupkan ke air, airnya diminum. Itu baju. Ada kebiasaan para sahabat itu menyimpan rambut Nabi Muhammad SAW. Ya, kemudian destinasi selanjutnya yaitu kebun kurma. Lebih tepatnya ya toko kurma dan tempat santai sesaat ya. Dia bisa juga disebut kebun kurma. Karena biasanya kebun-kebun kurma yang dibuka adalah yang menyediakan kurma-kurma, kemudian jajanan-jajanan yang lain. Jadi ini tempat kita bersantai lah, tempat bersantai, kemudian rileks sesaat untuk melanjutkan perjalanan ke ke tujuan yang selanjutnya. Biasanya jamaah senang, satu bisa belanja, yang keduanya bisa main-main di kebun-kebun kurma walaupun belum berbuah, belum ada buahnya. Banyak sekali kebun-kebun kurma di kota-kota Madinah yang dijadikan salah satu destinasi, ya saya menyebutnya wisata.
Adapun hadis soal kurma ajwa atau sebagian kurma Madinah itu bisa kita dapati ya di kebun kurma, ada di toko-toko kurma yang lain juga ada. Tapi nggak apa-apa, orang Indonesia kan senang berbagi dan senang belanja. Dan ya jadi satu keseruan tersendiri lah di dalam perjalanan situ itu. Ayo belanja, ayo belanja. Ya. Kebun apa namanya? Marhaba. Coba. Dapur Cianjur ya mah. Beas Cianjur, beas. Hati-hati. كاستوري عطر مدينة حلال مورة تفضل يا طيب. Gunakan murah meriah. Kenapa? Perasaan udah jauh buat ke Mekah Madinah. Bun, perasaan udah jauh buat Mekah Madinah. Bakso di Toti. Oh, orang Arab makannya kunafa. Mana nih? Kalau di Indonesia kenapa ya? Enggak, kalau di sini kunafa, kalau di Cikupa kunaon. Kunapa? Kata dia, ini mah Ya, kita di destinasi selanjutnya sahabat umroh semua, yaitu Jabal Uhud atau ziarah syuhada Uhud, yaitu satu daerah di mana pernah terjadi peperangan hebat, perang Uhud namanya. Ini tempat memiliki fadilah karena Rasulullah juga menziarahi tempat ini, bahkan sampai naik ke atas
Uhud. Masyhur Rasul mengatakan Uhud jabalun nuhibbuna wa nuhibbuh. Uhud adalah satu gunung yang kita mencintainya dan dia mencintai kita. Dan Nabi sering datang ke tempat ini untuk berziarah kepada 70 syuhada Uhud. Di dalam area pemakaman Uhud terdapat sahabat yang mulia paman Rasulullah, Hamzah bin Abdul Muttalib, Mus'ab bin Umair, Abdullah bin Jahsy, dan sahabat-sahabat ahli Uhud yang lainnya, syuhada Uhud yang lainnya. Yang kita lakukan di tempat ini ya kita muhasabah bagaimana perjuangan para sahabat Rasulullah, bagaimana mereka berjuang menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Dan tradisi kami adalah setiap datang ke satu tempat menjelaskan keutamaan kalau ada keutamaannya, sejarah kalau ada sejarahnya, atau nilai-nilai yang bisa kita bawa pulang dari tempat yang kita ziarahi. Kita bawa pulang dari tempat ini bagaimana nilai para sahabat berjuang memperjuangkan syariat agama Allah Subhanahu wa taala, dan kita sambung silaturahim, sambung hati, sambung batin dengan para syuhada Uhud yang ada di tempat ini, terkhusus Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, sang asadullah, pelindung dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tempat ini juga terkadang ada oleh-oleh dan yang lainnya. Dan tempat ini juga sudah mengalami renovasi yang luar biasa. Sudah terdapat satu masjid yang sangat nyaman untuk sholat dan beberapa fasilitas yang lainnya. Artinya tempat-tempat yang kita datangi sudah lebih lebih enak, lebih nyaman, menyediakan fasilitas-fasilitas yang mumpuni, yang membuat para peziarah betah ya. Tapi tentu saja tidak ada tempat yang lebih mulia dari Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Maka kita upayakan selalu untuk sholat berjamaah di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Mudah-mudahan dari tempat ini kita membawa keberkahan para syuhada Uhud. Sampai inilah perjalanan City Tour Kota Madinah sampai di Uhud. Adapun Masjid 7, Masjid Qiblatain kita sampaikan di atas bus sirahnya, sejarahnya, dan kita tidak turun karena keterbatasan waktu. Terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi di video-video selanjutnya. Allahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin.